Yang belakang. Iya. Ini loh, ada banyak pertanyaan di kolom komentar tuh tentang troubleshooting RAM dan motherboard. Iya, Cuman iya. saya lupa ini dari siapa dan apa pertanyaan gimana itu yang belakang. Pripun Oh, nih Weng? iya, 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 iya. Anu ya, kaitan tentang memori utama Memori RAM utama ya. dengan motherboard. Iya. Ya udahlah, sekalian aja kita bahas semua ya. Iya. Tapi sebenarnya tadi itu saya mau menjelaskan tentang prosesor ya, teknologi dasar hingga yang terkini begitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita isi ini dulu ya. Iya, iya, iya. Oke, begini. Banyak sekali troubleshooting atau kerusakan ya yang diakibatkan oleh memori utama dalam hubungannya dengan motherboard. Kita bahas dulu satu-satu aja ya. Iya. Nah, ini contohnya kayak begini ya. Ada kalanya itu biasanya orang yang merakit ya, merakit PC gitu ya. Iya. Itu sering terjadi. Jadi itu timbul bip, Bip, ya. timbul bip. Ini. Bip ya. Nih, bip. Jadi bip itu tit gitu loh ya. Pokoknya kayak gitu. Nah, kalau itu ketika komputer kita nyalain, kemudian timbul bip ya, bip misalnya tit, nah, tiga kali gitu ya. Iya, iya. Itu pertanda memori. Oh. Jadi ada memori itu bermasalah. Nah, saya jelaskan dulu tentang bunyi bip. Itu berbeda-beda ya. Ada yang tit terus gitu. Iya. Ya, ada yang tiga. Itu tergantung dari merek BIOS-nya ya. Kan ada AMI BIOS, kemudian Awad BIOS, Phonik BIOS, dan lain sebagainya. Itu memiliki tanda-tanda bip yang berbeda-beda gitu. Ya, nanti kita bahas pada saat kita membahas tentang BIOS ya. Iya, iya. Nah, jadi yang jelas bunyi yang pertama tit. Nah, itu ada masalah di memori utama. Misalnya ya, memori utama belum terpasang. Nah, kalau belum terpasang akan bunyi seperti itu. Maka harus dicek ya. Nah, itu gejala yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah dipasang tapi masih bunyi bip. Iya. Tit. Ini ada dua kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang pertama adalah masangnya kurang rapat itu, kurang nyentuh. Iya. Sehingga dia bilang bunyi pip, tit gitu ya. Yang kedua, memang memorinya itu tidak kompatibel dengan motherboardnya itu. Biasanya ini timbul ketika pertama kali komputer dinyalakan. Jadi bip ini jarang sekali muncul di tengah-tengah. Misalnya sudah masuk ke sistem operasi, misalnya Windows ya, kemudian timbul bip, itu jarang sekali. Iya, iya. Biasanya di awal itu sudah bunyi kalau bip itu. Nah, namun begini, patut diketahui motherboardnya harus ada buzzernya ya. Buzzer itu kayak begini, gini. Oh ini sudah ada yang, ini ya, sudah ada ngetes lah. Ini harus ada buzzernya ya. Jadi kalau beli motherboard itu tolong dilihat. Ini buzzernya kayak gini. Ada nggak di motherboard itu? Kalau nggak ada ya nggak akan timbul bunyi. Iya. Ya kalau nggak ada berarti harus dipasang buzzer eksternal ya. Nanti ditancapkan ada tempatnya itu. Biasanya ada tulisan SPK, speaker gitu ya. Sebelahnya panel ya? Iya, itu biasanya menjadi satu di from panel atau mungkin sendiri. Coba ini, silakan diperlihatkan. Iya, ya itu. Ini. Nah, itu buzzer itu. Ini ya. Ini, saya tuliskan di sini. Nih. Nah, ini yang menimbulkan bunyi itu. Jadi kalau di motherboard tidak ada itunya, nggak akan timbul bunyi. Iya, iya. Jadi begitu pentingnya tentang buzzer ini. Nah, ini ya. Kemudian gejala yang kedua, ya. Layar gelap. Jadi ketika komputer itu dinyalakan, layar itu gelap. Jadi dia tidak timbul bunyi, ya. Iya. Namun layarnya itu gelap. Nah, ini banyak terjadi pada komputer-komputer yang lama nggak dipakai gitu ya. Misalnya 1 bulan nggak dipakai. Dan seringkali itu terjadi saat masuk musim hujan, itu sering itu.
Nah, kalau kayak begini, itu pertanda ada yang kotor itu di memorinya. Bersihkan aja lah di sini. Kalau ini umum ya, hampir semua teknisi tahu. Jadi di pin-pinnya ini silakan digosok ya. Iya. Dipakai stip penghapus pensil yang halus ya. Iya. Jangan terlalu ditekan. Jadi ini dibersihkan aja. Kemudian di slot DIM-nya, slot untuk memori, itu silakan dibersihkan juga. Kadang yang kotor di situ juga. Ya. Pakai kuas itu. Ya, pakai kuas yang halus lah, kayak begitu. Biasanya dengan cara semacam ini aja, dia sudah nyala, ya. Sudah, apa namanya, timbul lah tulisan tadi, ya. Kayak begitu. Selain itu juga banyak terjadi kalau seseorang itu misalnya membeli memori yang second, ya. Itu ketika dipasang pertama, gelap kayak begitu. Maklum, kalau memori second itu kan memang sudah terbuka, ya. Iya. Kotor nggak tahu kayak gitu ya. Iya, Itu lakukanlah pembersihan semacam itu. Jangan lupa ya membersihkan chip-chipnya ini dikuas juga ya, dikuas. Nah, oke ya di sini ya. Iya, ya. Kalau ditancapkan itu sudah timbul tulisan ya atau ada tampilan di layar monitor berarti sudah beres di situ. Nah, kemudian ada lagi kayak begini. Kalau tadi kan bip, kemudian layar gelap ya. Kemudian ada terjadi blue screen. Ya, layar biru kayak begitu. Iya. Itu biasanya ada kaitannya juga dengan memori utama ini. Ya, yaitu kalau kayak begitu, biasanya itu chip-chipnya itu ada yang kotor gitu. Iya. Ya, itu harus dibersihkan. Jadi dibersihkan semualah, pin-pinnya iya, di sini ya juga iya ya, dibersihkan. Tapi ada kalanya ketika sudah dibersihkan, dia tetap nggak mau nyala, ya. Itu cobalah kalau dia pakai kartu grafis, biasanya itu yang begini itu dia pakai kartu grafis. Kalau ini sudah dibetulkan di kartu grafisnya itu kotor juga. Jadi kayak begini ya, ini kartu grafis ya. Nah, bersihkan juga di pinnya ini, ya. Nah, termasuk sebetulnya memori grafis ini GDDR itu juga harus dibersihkan ya. Tapi kalau yang kayak begini enaknya bersihkan ya. Bayangin kalau grafis yang kayak begini harus bongkar ini dulu gitu, ya. Nah, tapi jarang ya kerusakan di sini. Biasanya hanya ada di pin-pinnya ini, muka belakang ini. Nah, blue screen itu. Jadi kebanyakan kerusakan di chip memorinya ini. Kalau blue screen, ya, kerusakan di sini. Nah, kalau sudah kayak begini, bagaimana cara menanganinya? Ya harus ganti. Jadi itu ada kerusakan di memori utamanya. Tapi kadangkala kerusakan di memori utama itu tidak hanya blue screen, ya, diikuti oleh hang. Biasanya kayak begitu. Ya, jadi kalau sudah hang, ya sudah. Berarti ada kerusakan di memori itu. Oke ya, di sini ya. Iya, yang. Nah, kemudian gejala berikutnya. Di layar monitor itu ada tampak bergaris-garis gitu loh. Tampilannya. Nah, kalau bergaris-garis sama itu. Itu bersihkan aja di sininya. Tapi di pin-pinnya ya. Tapi kebanyakan kerusakan tuh di ininya. Di chip-chip memorinya. Di situ kerusakan. Dan kerusakannya tidak hanya di memori. Kadang-kadang itu juga di memori grafisnya, GDDR. Ini kan memori-memori grafis ini. Kerusakannya di situ juga bisa menimbulkan garis-garis. Jadi ada dua, kemungkinan di sini, kemungkinan di sini. Ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan kerusakan memori dalam hubungannya dengan motherboard, ya, itu ada beberapa tanda ya. Yang pertama, tanda itu berupa bip. Kemudian berupa tampilan di layar monitor tadi yang blue screen dan sebagainya. Atau mungkin ada informasi tulisan-tulisan berupa karakter yang memberitahu bahwa memorinya bermasalah. Kemudian yang berikutnya timbulnya gejala-gejala tertentu. Contoh gejala-gejala tertentu tadi gelap kayak begitu itu. Ya, itu bisa timbul permasalahan tadi.
yang patut digarisbawahi begini. Gejala-gejala yang kita bahas tadi apa pasti itu disebabkan oleh memori utama? Tidak ya. Kadang-kadang memang motherboardnya begitu. Misalnya di slot memorinya ini, DIM-nya ini yang kotor ya. Di situ. Ya, atau ada pin-pin yang di dalam ini yang rusak, itu juga bisa menyebabkan kayak begitu. Tapi yang kayak begini sih jarang terjadi. Ya, kebanyakan memang kerusakannya di memori utama ini dulu. Oke, ada pertanyaan. Iya yang jadi kalau misalnya bergaris-garisnya kayak apa di tengah-tengah itu berarti hang itu tadi ya yang ya. Iya, biasanya timbul garis-garis gitu ya. Tapi ingat loh ini ya, itu dengan syarat monitornya itu memang teruji bagus gitu ya. Iya. Kadang-kadang bergaris-garis itu juga karena monitor juga sih, ya. Tapi itu kan bisa terlihat gini. Coba aja monitornya di komputer lain. Kalau dia bagus tampilannya, ya berarti dia nggak apa-apa. Iya, Jadi iya. memorinya kayak Iya. begitu aja. Berarti penting buzzer itu yang juga ya untuk Oh iya, melihat mendengarkan beep itu ya. Tapi yang baru-baru ini tidak ada buzzernya yang Ya, kalau Pak. kita beli motherboard. Pasang yang eksternal aja kayak begini, ya. Itu ada kok di toko-toko itu biasanya ada kok dijual kayak begini. Iya, iya. Iya. Jadi biasakan setiap komputer itu dipasangkan buzzer. Karena ini penting sekali ya. Jadi kalau ada kerusakan di awal itu kita sudah tahu begitu. Oh iya. Oke ya? Iya yang. Ya. Ada pertanyaan lagi di sini? Tidak ada yang. Oke, kita lanjut pada bahasan berikutnya.